Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arun Nur Cahyani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi praktikum Sitohistoteknologi, yaitu tentang pewarnaan. Nah, pewarnaan histologi ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan warna pada organel sel sehingga akan lebih mudah diamati di bawah mikroskop nantinya. Tujuan pewarnaan ini adalah untuk unsur-unsur jaringan tampak jelas dan dapat dibedakan bagian-bagian di bawah mikroskop. Macam-macam zat warna berdasarkan asalnya ini ada dua. Yang pertama ada zat warna alamiah, yang kedua ada zat warna sintetis, di mana zat warna alamiah ini berasal dari tumbuhan atau suatu hewan. Contohnya ada zat warna hematoksilin dari Campesинum dan karmin dari Cakeus cacti, atau biasa yang disebut dengan insekta pada kaktus. Sedangkan zat warna sintetis ini dibuat oleh pabrik. Contohnya ada kristal violet, anilin blue, malasid green, safranin, dan lain-lain. Macam-macam zat warna berdasarkan sifatnya ada dua, yakni ada zat warna asam dan ada zat warna basa, di mana zat warna asam ini garam-garam dari asam pembawa warna dan radikal bebas yang tak berwarna. Contohnya ada asam foksin dan eosin. Sedangkan pada zat warna basa ini adalah garam-garam dari basa pembawa warna dan radikal asam yang tak berwarna. Contohnya basifussin dan hematoksilin. Macam-macam zat warna ini juga ada dua, ada zat warna substantif dan zat warna adjektif, di mana zat warna substantif ini mampu langsung mewarnai jaringan. Misalnya ada eosin, safranin, fast green, dan Janus green. Sedangkan pada zat warna adjektif berfungsi dengan baik bila dibantu oleh zat lain atau biasa disebut dengan zat mordan. Misalnya hematoksilin. Macam-macam zat warna berdasarkan pengaruh terhadap objek ada dua. Ada pewarna efektif dan pewarna difus, di mana pewarna efektif ini hanya mewarnai satu atau beberapa bagian jaringan saja. Misalnya toluidin blue untuk jaringan mesenterium yang jelas hanya granulanya saja. Sedangkan pada pewarna difus ini mewarnai seluruh jaringan, hanya daya serapnya tidak sama. Misalnya eosin. Cara penggunaan zat warna ini ada dua. Yang pertama ada pewarnaan simultan, yang kedua ada pewarnaan suksedan, di mana pewarnaan simultan ini bisa dilakukan dua atau lebih macam zat warna yang dipakai secara bersama-sama. Contohnya ada larutan malori atau biasanya anilin blue dan orange. Sedangkan pada pewarnaan suksedan ini bisa dilakukan dua atau lebih zat warna yang dapat diberikan secara bergantian dan diselingi dengan pencucian. Misalnya ada safranin fast green, hematoksilin eosin. Pewarnaan histokimia yang sering digunakan ini ada 4. Yang pertama, pewarnaan hematoksilin eosin atau biasa yang disebut dengan HE. Pewarnaan ini digunakan untuk memberi gambaran umum suatu jaringan. Yang kedua, ada pewarnaan Alcyan blue atau biasa disebut dengan AB.
Pewarnaan ini digunakan pada sampel yang memiliki pH 2,5 dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam dan memberikan warna biru. Pewarna yang ketiga ada pewarnaan periodic acid Schiff yang biasa disebut dengan pewarna PAS. Pewarna ini digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan mukopolisakarida netral pada suatu jaringan dan akan memberikan warna magenta. Yang keempat ada pewarnaan lectin, di mana pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan residu gula dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Nah, dari 4 pewarnaan tadi, di sini saya akan menyebutkan salah satu prinsip dari warna hematoksilin eosin. Prinsipnya, inti yang bersifat asam akan menarik zat atau larutan yang bersifat basa, sehingga akan berwarna biru. Sitoplasma bersifat basa akan menarik zat atau larutan yang bersifat asam, sehingga akan berwarna merah. Nah, tahap warnaan ini ada 8. Yang pertama ada deparafinisiasi. Tujuan dari deparafinisiasi ini adalah untuk menghilangkan atau melarutkan pada parafin yang terdapat pada jaringan. Zat yang digunakan ialah silol. Yang kedua ada pewarnaan tahap rehidrasi, di mana tahap rehidrasi ini digunakan untuk memasukkan air ke dalam jaringan yang akan mengisi rongga-rongga jaringan yang kosong. Zat yang digunakan adalah alkohol absolut, alkohol 90% dan alkohol 80%. Pada tahap ketiga ini digunakan pewarnaan pertama yang bertujuan untuk memberikan warna pada inti dan sitoplasma pada suatu jaringan. Cat yang digunakan ialah hematoksilin eosin. Tahap pewarnaan yang keempat ada diferensiasi, di mana diferensiasi ini bertujuan untuk mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma. Zat yang digunakan ialah HCl 0,6%. Untuk tahap yang kelima ada bluing. Bluing ini digunakan untuk memperjelas warna biru pada inti sel. Zat yang digunakan ialah litium karbonat 0,5%. Yang keenam ada pewarnaan kedua, di mana pewarnaan kedua ini digunakan untuk memberikan warna merah pada sitoplasma sel. Zat yang digunakan ialah eosin. Yang ketujuh ada tahap pewarnaan dehidrasi. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan air dari jaringan. Dehidrasi ini menggunakan zat alkohol 80%, alkohol 90% dan alkohol 100%. Dan yang terakhir ada tahap pewarnaan mounting, di mana tahap ini bertujuan untuk mengawetkan suatu jaringan yang telah diwarnai. Zat ini biasanya entelan atau Kanada balsam. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil dari hasil pengecatan histologi. Gambar ini hasil preparat yang A ini hasil preparat jaringan yang baik dengan pewarnaan hematoksilin eosin dengan perbesaran 10 kali 10. Preparat hati ayam ini dilakukan di Laboratorium Histologi dan Sel Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dan untuk gambar yang B ini salah satu contoh preparat jantung tikus yang telah dilakukan di Laboratorium Histologi NLAC. Nah, sekian
presentasi dari materi saya tentang pewarnaan. Bila ada salah kata dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.